Kita sekarang ini sedang bertransformasi menuju bumi baru, maka nanti akan ada perubahan besar-besaran dalam kesadaran kita. Akan ada banyak sekali paradigma yang berubah, dan perubahan ini banyak dipicu oleh peristiwa spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Saat ini kita sedang dalam proses menyatu dengan alam semesta. Semakin Anda spiritual, maka sebenarnya Anda semakin terkoneksi dengan alam semesta. Ini karena vibrasi kita semakin selaras dengan vibrasi dasar bumi. Apa ini maksudnya? Dan apa sih manfaatnya kalau kita menjadi selaras dengan alam semesta? Sebelum kita mulai kontennya, simak dulu informasi penting berikut ini. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi. Berapa sih frekuensi bumi sebenarnya? Beberapa ahli dan saintis berpendapat bahwa sebenarnya frekuensi dasar bumi itu sama dengan frekuensi dari human resonance, yakni bergetar di frekuensi 7,83 Hz. Ini adalah frekuensi dasar atau fundamental dari aplikasi ini dan dianggap sebagai frekuensi dasar dari bumi juga. Apa sih sebenarnya human resonance itu? Human resonance adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengukur besaran gelombang-gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer bumi. Gelombang elektromagnetik adalah energi. Semua materi pada dasarnya memiliki gelombang elektromagnetik. Bahkan, ruang kosong penyusun atom-atom di seluruh materi di alam semesta ini, termasuk atom-atom penyusun sel-sel kita, juga merupakan energi yang berupa gelombang elektromagnetik ini. Dengan mengukur besaran gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer, maka kita juga sama saja dengan mengukur besaran frekuensi yang ada di bumi. Dan 7,83 Hz itu adalah frekuensi dasar atau frekuensi fundamental dari human resonance, di mana ini juga adalah frekuensi utama atau frekuensi dasar bumi. Masih ada frekuensi lain yang lebih tinggi di bumi, dan ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi, baik kejadian alami maupun peristiwa-peristiwa besar yang dibuat oleh umat manusia itu sendiri. Human resonance sebenarnya diukur dengan cara mengukur gelombang energi listrik dan magnetik yang dihasilkan oleh petir di ionosfer kita. Penelitian menunjukkan bahwa energi petir itu sangat berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di bumi, dan bagaimana iklim serta cuaca berproses itu sangat mempengaruhi perilaku manusia. Ketika manusia mampu menyelaraskan energi dengan frekuensi ini, maka manusia juga bisa mempengaruhi bumi kembali. Karena dalam hukum fisika, frekuensi yang sama atau selaras akan saling beresonansi dan mempengaruhi satu sama lain. Jika manusia baik, maka alam akan menjadi baik. Jika manusia mayoritas menjadi buruk, maka alam juga ikutan memburuk. Beginilah cara kerja mikrokosmos dan makrokosmos secara frekuensi atau vibrasi. Karena itu, jangan heran kalau di zaman Kali Yuga ini banyak terjadi bencana alam. Karena secara fundamental atau secara frekuensi, manusia bergetar di vibrasi energi yang buruk. Sehingga memicu alam semesta untuk menyeimbangkan diri dengan cara memunculkan bencana alam, gangguan cuaca maupun gangguan iklim. Ternyata frekuensi dasar bumi
atau 7,83 Hz itu sangat selaras dengan frekuensi pikiran bawah sadar manusia yang bergetar di gelombang otak theta atau alfa atau bergetar di frekuensi sekitar 4-13 Hz. Gelombang pikiran bawah sadar di theta tingkat tinggi atau alfa tingkat rendah sekitar 7-8 Hz ini sangat setara dengan frekuensi dasar bumi. Inilah yang menyebabkan manusia dan bumi bisa saling beresonansi alias bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pikiran bawah sadar manusia sendiri yang bergetar di frekuensi 7-8 Hz ini adalah tipe pikiran yang sangat menghasilkan efek relaksasi, ketenangan, dan kenyamanan bagi manusia. Ini adalah kondisi hipnosis manusia secara alami. Dan hipnoterapis banyak menggunakan gelombang otak di level ini untuk melakukan terapi hipnosis pada pasiennya. Ini juga adalah gelombang otak sehari-hari ketika manusia mengalami momen-momen transenden. Pikiran bawah sadar manusia itu sangat istimewa. Kenapa kita sebut istimewa? Karena ini adalah tempat manusia memprogram diri dan menyimpan memori apapun di kehidupannya. Lebih dari 80% kehidupan kita sebenarnya tercipta berdasarkan apa yang terprogram dalam pikiran bawah sadar kita. Bahkan melalui pikiran bawah sadar yang tenang dan rileks juga, kita bisa melakukan proses-proses penciptaan di alam semesta. Paling banyak prakteknya adalah menciptakan realita kita sendiri. Melalui pikiran bawah sadar pula, kita bisa mengakses dimensi kuantum dan mulai menciptakan realita dari sana. Sebelum milenium kedua tiba, kita sering berpikir bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita itu sudah merupakan suratan takdir dan cenderung sulit dirubah. Sehingga ketika manusia bernasib buruk, banyak sekali orang yang terpaksa menerima kehidupan mereka tanpa bisa mengubahnya. Dan inilah yang membuat manusia jadi menderita, karena mereka tidak tahu kalau realita kehidupan itu ternyata bisa dirubah. Di milenium kedua ini, seiring dengan semakin terbukanya akses kepada ilmu pengetahuan, maka manusia juga semakin terbuka pada kemungkinan bahwa takdir itu bisa dirubah. Salah satu cara untuk merubah takdir adalah dengan mempengaruhi bagaimana alam semesta itu bekerja terhadap diri kita sendiri, sehingga semesta bisa menciptakan realitas sesuai dengan apa yang kita mau. Dan proses ini bisa dimulai dengan terbiasa menggunakan pikiran bawah sadar kita yang rileks dan tenang untuk mencipta atau manifestasi, sehingga kita bisa menciptakan realita dimulai dari menciptakannya dulu di dalam batin kita. Apa yang kita asumsikan dalam batin akan terpancar keluar dan ditangkap oleh semesta. Semesta lalu akan mengembalikannya ke kita dalam bentuk realita. Dan semesta sebenarnya adalah sebuah medan kuantum ekstra besar yang berisi begitu banyak probabilitas yang bisa terwujud. Dengan cara inilah, orang-orang di zaman dulu bisa menciptakan takdir atau realita mereka sendiri. Dengan cara ini pula, orang-orang sakti di zaman dulu cenderung menjadi kenyataan ucapannya atau menjadi sabdodadi. Frekuensi dasar bumi adalah 7,83 Hz, di mana ini sangat selaras dengan gelombang pikiran bawah sadar kita yang tenang dan rileks. Ini setara dengan kondisi hipnosis manusia. Manusia yang tubuhnya atau pikirannya bergetar di frekuensi ini sangat mudah sekali untuk melakukan manifestasi dan mempengaruhi realita di sekitar dia. Dia bahkan bisa menularkan gelombang otak tipe ini ke orang lain. Itulah kenapa sebabnya kalau kita berdekatan dengan orang yang tenang dan rileks, kita juga bisa ikutan tenang dan rileks. Ketika kita selaras dengan alam, maka kita juga berada pada frekuensi tubuh yang tenang, damai, rileks, dan nyaman. Kita akhirnya bisa mempengaruhi alam semesta untuk menciptakan realita sesuai dengan apa yang kita program dari dalam batin. Berawal dari pikiran, kita akhirnya bisa menciptakan realita sesuai dengan apa yang kita manifestasikan. Inilah cara hukum asumsi atau law of assumption itu bekerja. Jika kita ingin menciptakan realita yang sesuai dengan yang kita mau, itu sangat mungkin karena pada dasarnya alam semesta ini adalah medan kuantum yang sangat besar. Medan kuantum adalah energi kosong yang berisi probabilitas atau kemungkinan tanpa batas. Manusia bisa menciptakan apapun realita dia di alam semesta dimulai dari sini. Kita bisa mewujudkan probabilitas tersebut menjadi nyata dengan cara menyelam ke dalam frekuensi bumi atau membuat diri kita selaras dengan frekuensi bumi dan memulai penciptaan dari batin, berawal dari asumsi atau manifestasi. Saat kita sudah tenang dan rileks, inilah saat yang sangat tepat untuk memanifestasikan apa yang ingin kita ciptakan sebagai realita. Entah itu Anda ingin kendaraan baru, rumah
rumah baru, pekerjaan baru, atau bentuk kehidupan yang berbeda, manifestasikan saja dalam pikiran. Kemudian lepaskan manifestasi tersebut ke alam semesta dan lanjutkan hidup Anda ke arah manifestasi tersebut. Lanjutkanlah hidup Anda secara mindfulness dan sadari bahwa Anda sudah berada di frekuensi realita tersebut. Anda mulai hidup dalam realita tersebut, walaupun mungkin di awal Anda masih belum tahu sepenuhnya bagaimana cara mencapainya. Ini tidak masalah. Yang penting, lanjutkan hidup ke arah realita itu dan nikmati seluruh prosesnya secara mindfulness. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang tujuannya adalah proses membuat realita tersebut menjadi nyata. Dan setiap menjalani prosesnya, lakukan secara mindfulness atau lakukan secara meditatif dengan cara menikmati setiap prosesnya. Mindfulness adalah menjalani aktivitas secara meditatif. Ketika Anda hidup secara mindfulness, maka Anda juga terbiasa hadir di momen sekarang. Anda terbiasa menikmati hidup saat ini dan di sini. Di saat inilah vibrasi atau frekuensi Anda terjaga, berada dalam frekuensi yang selaras dengan frekuensi bumi. Ketika Anda mindfulness atau hidup meditatif, maka otak Anda juga cenderung tenang. Anda juga jadi rileks dan frekuensi Anda cenderung selaras dengan alam. Dampaknya, secara bawah sadar, Anda akan terus bergerak ke arah realita Anda sampai akhirnya realita tersebut menjadi kenyataan. Pada intinya, ketika manusia tenang dan rileks secara mendalam, maka ia sudah selaras dengan bumi atau selaras dengan frekuensi dasar bumi yang berupa kondisi hipnosis awal dari penciptaan. Tapi ada beberapa ciri lain yang menandakan manusia itu telah selaras betul-betul dengan alam semesta. Apa saja sih ciri-cirinya? Coba cek ciri-ciri berikut ya. Kalau Anda memenuhi lebih dari 60% di antaranya, maka Anda cenderung selaras dengan alam energinya. Anda akan lebih mudah mengatur hidup Anda sendiri. Bahkan Anda jadi lebih mudah untuk menciptakan realita sendiri. Anda adalah mikrokosmos yang mempengaruhi makrokosmos. Lalu apa saja sih 12 ciri-ciri manusia yang sudah selaras dengan alam semesta? Yang pertama, dia cenderung tenang dalam keseharian. Ketenangan adalah bentuk emosi luhur yang dimiliki oleh pikiran bawah sadar kita yang bergetar di frekuensi gelombang otak alfa atau theta, yakni 4-13 Hz. Sedangkan frekuensi dasar bumi itu bergetar di 7,83 Hz. Ketika Anda cenderung bergetar di frekuensi 7,83 Hz juga, otomatis Anda akan tampak tenang dalam banyak situasi. Orang lain juga melihat Anda sebagai pribadi yang cenderung kalem, tidak gerusa-gerusu, tidak panikan, jauh dari kecemasan, sehingga orang kadang mengira Anda adalah orang yang bermental kuat. Frekuensi bumi itu menenangkan dan bisa mempengaruhi Anda untuk ikutan tenang juga. 2. Menyukai meditasi atau tapa. Meditasi adalah latihan untuk membiarkan otak kita tenang dengan sendirinya. Di saat manusia overthinking, kewalahan, atau mengalami kecemasan atau stres, maka otaknya juga sangat sibuk. Ketika manusia meditasi, perlahan-lahan otaknya menjadi tenang, sehingga kepribadiannya ikutan tenang. Setelah itu, meditasi atau tapa justru menjadi hobi atau kebiasaan baru yang menenangkan. 3. Hidup lebih mindfulness. Anda jadi lebih suka menikmati momen saat ini dan di sini. Anda jadi suka mengerjakan aktivitas sehari-hari secara penuh dan utuh. Anda jadi bisa menikmati aktivitas sehari-hari. Saat sedang berkegiatan, maka seluruh pikiran, jiwa, tubuh, dan perhatian Anda hadir untuk menikmati kegiatan tersebut, sehingga aktivitas bakalan terasa menyenangkan dan menenangkan. Tidak ada lagi kesempatan untuk overthinking atau khawatir. Inilah mindfulness. 4. Melampaui drama dan argumentasi. Anda sekarang tak lagi resonate dengan hal-hal yang toksik. Kalau ada yang tidak sependapat dengan Anda sekarang lebih memilih untuk diam. Jika ada yang mengajak berdebat, Anda cenderung mengiyakan pendapatnya daripada terjebak argumentasi yang melelahkan dan membuang-buang waktu. Anda tak lagi mempertahankan pendapat sebagai kebenaran yang harus divalidasi oleh orang lain. Bagi Anda, kebenaran walaupun disangkal tetaplah kebenaran, sehingga tidak perlu buang-buang energi untuk meyakinkan orang lain. 5. Circle pertemanan membaik. Anda mulai meninggalkan teman-teman yang memberikan pengaruh buruk terhadap Anda. Anda tak masalah dibenci orang. Bagi Anda sekarang, lebih baik sendirian daripada harus bertahan di lingkungan yang melelahkan. Anda mulai cut off dan mulai meninggalkan pergaulan-pergaulan yang toksik. Sampai akhirnya, suatu saat Anda menemukan teman baru yang sangat mendukung kesehatan mental dan batasan-batasan yang Anda buat. Uniknya, teman baru ini walaupun jumlahnya sedikit, tapi ternyata bisa membantu kehidupan Anda naik berkali-kali lipat menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. 6. Lebih bisa menerima berkah hidup.
Ini adalah awal mula manusia mengalami keberlimpahan. Keberlimpahan adalah konsekuensi dari spiritualitas yang sudah tinggi, dan keberlimpahan itu diawali dari kemampuan manusia untuk menerima berkah, bahkan berkah yang kecil sekalipun. Ketika manusia mulai tenang pikirannya, ia jadi lebih bisa menyadari berkah-berkah yang ia terima. Ini akhirnya meningkatkan rasa syukur manusia dan membuat manusia jadi bisa menarik lebih banyak berkah baru. 7. Apa yang dipikirkan mudah menjadi kenyataan. Anda mulai banyak mengalami sinkronisasi. Apa yang barusan Anda pikirkan di benak Anda tidak lama, Anda bisa melihat kejadian atau pertanda yang berkaitan dengan apa yang Anda pikirkan tadi. Inilah yang disebut dengan sinkronisasi. Misalnya, di pagi hari Anda memikirkan tentang Bali. Siangnya, secara tidak sengaja Anda ketemu konten atau iklan di billboard yang berkaitan dengan Bali. Apa yang ada di pikiran Anda menjadi kenyataan di realita Anda. Inilah yang namanya sinkronisasi. 8. Mudah melakukan manifestasi. Ketika menginginkan sesuatu, Anda mulai bisa mewujudkannya menjadi nyata. Anda mulai membayangkan atau mengimajinasikan bagaimana rasanya mendapatkan apa yang Anda mau. Kemudian, Anda melanjutkan hidup untuk mencapainya dengan mindfulness, walaupun mungkin Anda belum tahu semua cara untuk mencapainya secara penuh, Anda tetap melanjutkan hidup ke arah realita yang Anda ingin ciptakan. Tahu-tahu apa yang Anda lakukan menjadi kenyataan begitu saja. 9. Merasakan oneness atau kemanunggalan. Anda merasa Anda sekarang melebur dengan sekitar. Anda mulai menyadari bahwa Anda dan alam semesta sebenarnya adalah satu kesatuan dan saling terkoneksi. Bahkan manusia juga bisa merasakan kemanunggalan dengan Tuhan. Dan ini sekarang menjadi kesadaran Anda sehari-hari. 10. Mulai memahami hukum alam dan mematuhinya. Secara alami, Anda jadi menyadari hukum-hukum apa saja sih yang berlaku di alam semesta ini. Anda juga secara alami cenderung untuk mematuhinya, karena sekarang Anda paham, melawan hukum alam itu sama saja dengan melawan ketetapan Tuhan, dan ini malah membuat diri Anda semakin hancur sendiri. Kalau mau hidup selamat, maka Anda juga cenderung mematuhi hukum-hukum alam. Anda juga mulai sadar kalau diri Anda atau tubuh Anda adalah bagian dari hukum alam yang kompleks juga, sehingga Anda lebih memperhatikan dan menyayangi diri Anda sendiri sekarang. Tubuh Anda adalah kapal yang suci. Your body is a divine vessel. Anda mulai sadar bahwa tubuh yang sehat ternyata bisa mewujudkan jiwa dan pikiran yang sehat. Tubuh, jiwa, dan pikiran yang sehat itu pasti selaras dengan hukum-hukum alam. 11. Intuisi makin tajam. Sekarang, intuisi semakin banyak bermunculan. Ini adalah dampak dari gelombang otak Anda yang tenang dan semakin selaras dengan frekuensi dasar bumi. Sehingga Anda makin mudah menangkap getaran-getaran informasi dari semesta. Dan ini banyak yang menjadi intuisi yang menuntun hidup kita. Makin lama, intuisi Anda juga semakin tajam. Dan ini sangat membantu Anda untuk hidup dan berkembang. 12. Mudah memprediksi masa depan dan melihat ke masa lalu. Pikiran bawah sadar manusia itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Pikiran bawah sadar bisa tembus ke masa depan atau bahkan tembus ke masa lalu. Itulah kenapa orang sakti zaman dulu prediksinya atau ramalannya itu sangat visioner dan banyak yang tepat. Ini karena mereka sudah manunggal atau menyatu dengan alam, sehingga pemikiran mereka sudah melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Mereka bisa melihat masa depan dan masa lalu dengan mudah. Karenanya ada leluhur kita yang akhirnya bisa memprediksi kejayaan Nusantara hingga 500 tahun ke depan. Dan prediksi tersebut mulai menjadi kenyataan setahap demi setahap. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya
selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi.